Opini. Menjaga amanah di era digital. Peran keamanan siber dalam keuangan syariah. Sri Anggraini @gmail.com. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Tazkiyah Abstrak. Dalam era digital yang makin maju, perbankan syariah menghadapi tantangan yang makin kompleks, terutama dalam pengelolaan likuiditas. Manajemen likuiditas yang efektif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Namun kemajuan teknologi juga membawa risiko baru yang signifikan, terutama dalam bentuk keamanan siber. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang besar bagi perkembangan perbankan syariah. Namun, seiring dengan manfaatnya, keamanan siber menjadi ancaman yang serius yang dapat mengganggu operasional dan stabilitas keuangan bank syariah. Metode penelitian ini menggunakan metode literatur untuk mengeksplorasi keamanan siber di era perbankan digital. Data diperoleh dari jurnal ilmiah dan artikel. Artikel ini dapat diakses melalui Google Scholar dengan menggunakan pendekatan studi literatur untuk mendalami dan menganalisis keterkaitan antara keamanan siber dan stabilitas keuangan, khususnya dalam konteks sektor keuangan pada perbankan. Pendekatan studi literatur dipilih untuk mengidentifikasi temuan-temuan kunci dari penelitian-penelitian sebelumnya, menggambarkan kerangka konseptual yang kokoh. Ancaman keamanan siber yang terus berkembang menjadi tantangan utama bagi perlindungan data di sektor perbankan. Bank menjadi target utama bagi para peretas karena data yang disimpan mengandung informasi keuangan bernilai tinggi. Serangan siber seperti phishing, ransomware, dan serangan malware makin sering terjadi, yang dapat merusak sistem perbankan dan mengekspos data pribadi nasabah. Perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari sisi regulasi. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penerapannya masih dalam tahap awal, dan masih ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Meskipun perkembangan teknologi memungkinkan bank memberikan layanan yang lebih efisien dan terhubung secara luas. Pendahuluan dalam era digital yang makin maju, perbankan syariah menghadapi tantangan yang makin kompleks, terutama dalam pengelolaan likuiditas. Manajemen likuiditas yang efektif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Namun kemajuan teknologi juga membawa risiko baru yang signifikan, terutama dalam bentuk keamanan siber. Keamanan siber menjadi fokus utama karena bank syariah menggunakan platform digital untuk melakukan transaksi, menyimpan data pelanggan, dan menjalankan operasional sehari-hari. Keamanan siber di bank syariah melibatkan risiko yang beragam, termasuk serangan terhadap data nasabah, ancaman terhadap operasional harian, dan risiko terhadap transaksi keuangan. Keberhasilan manajemen likuiditas di bank syariah akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana bank dapat mengelola dan mengatasi tantangan ini dengan mempertimbangkan aspek syariah. Untuk menjaga stabilitas keuangan dalam menghadapi tantangan keamanan siber, bank syariah perlu mengadopsi pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek teknologi, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah. Sebuah kerangka kerja yang holistik akan memastikan bahwa upaya untuk mengelola likuiditas tidak hanya efisien, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip etika dan syariah. Fatah Haryodini, I. Hasibuan, S.W. Rahmanto, D.N.A. Laili, M. Hole, M. H. dan Marzuki 2022. Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang besar bagi perkembangan perbankan syariah. Namun, seiring dengan manfaatnya, keamanan siber menjadi ancaman yang serius yang dapat mengganggu operasional dan stabilitas keuangan bank syariah.
Peningkatan aksesibilitas melalui platform digital memberikan peluang bagi peningkatan layanan, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap serangan siber yang dapat merusak integritas data dan kepercayaan nasabah. Munawwarah, H. Yusuf, M. dan Komarudin 2022. Manajemen likuiditas di bank syariah memiliki kompleksitas tersendiri karena adanya prinsip-prinsip syariah yang mengatur operasionalnya. Oleh karena itu, tantangan keamanan siber tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga dengan perlindungan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah. Abdul, A.L. Mandiri, D.P. Astuti, W. dan Arkoya 2022. Hasil dan pembahasan bentuk ancaman keamanan siber yang dihadapi sektor perbankan dalam era digital. Sektor perbankan di era digital menghadapi berbagai bentuk ancaman keamanan siber yang dapat mengancam integritas sistem, data nasabah, dan stabilitas operasional. Peretasan atau hacking di mana penyerang mencoba untuk mengakses sistem perbankan secara ilegal dengan tujuan mencuri data atau merusak sistem. Peretasan ini dapat mengakibatkan pencurian informasi sensitif seperti data nasabah, rincian transaksi, dan informasi akun, yang dapat dimanfaatkan untuk penipuan atau kejahatan. Terdapat juga metode penipuan yang dikenal dengan sebutan phishing, di mana pelaku mengirimkan email atau pesan yang tampak sah, tetapi berisi link atau lampiran berbahaya untuk mencuri informasi pribadi. Nasabah yang tertipu dapat memberikan informasi akun mereka, seperti username, password, atau data kartu kredit, yang kemudian dapat digunakan untuk akses ilegal. Terdapat juga malware dan ransomware di mana perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data. Ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk mendekripsinya, di mana hal ini berdampak bank dan nasabah dapat kehilangan data penting. Dan bank bisa terpaksa membayar tebusan atau mengalami kerusakan reputasi dan operasional yang besar. Terdapat juga serangan DOS, Distributed Denial of Service, yaitu serangan yang membanjiri server bank dengan lalu lintas data berlebihan untuk membuatnya tidak dapat diakses, mengganggu operasional bank dan pelayanan kepada nasabah. Ancaman lainnya Man in the Middle, MITM, adalah jenis serangan siber di mana penyerang menyusup di antara komunikasi nasabah dan bank untuk mencuri informasi atau manipulasi transaksi. Penyerang dapat mengubah rincian transaksi atau mengakses informasi pribadi yang dikirimkan antara kedua belah pihak. Ancaman MITM sering terjadi ketika nasabah mengakses layanan perbankan melalui jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman, yang memberikan celah bagi penyerang untuk melakukan intersepsi data. Selain itu terdapat juga skimming dan card cloning yang juga merupakan ancaman besar bagi nasabah dan bank. Dengan perangkat skimmer yang dipasang pada mesin ATM atau terminal pembayaran, penjahat siber dapat menyalin data kartu kredit atau debit nasabah secara ilegal. Data yang dicuri ini kemudian digunakan untuk melakukan transaksi ilegal atau mengakses dana nasabah. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teknologi yang tidak aman dapat dimanfaatkan untuk menembus sistem perbankan. Di era digital, teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, mengubah berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Kemajuan teknologi, seperti internet, cloud computing, dan big data, telah memungkinkan bank untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh nasabah. Namun, dengan kemajuan tersebut muncul tantangan besar dalam hal keamanan data pribadi. Data nasabah perbankan, yang meliputi informasi finansial, riwayat transaksi, dan data identitas,
kini menjadi aset berharga yang rentan terhadap berbagai ancaman keamanan. Ancaman keamanan siber yang terus berkembang menjadi tantangan utama bagi perlindungan data di sektor perbankan. Bank menjadi target utama bagi para peretas karena data yang disimpan mengandung informasi keuangan bernilai tinggi. Serangan siber seperti phishing, ransomware, dan serangan malware makin sering terjadi, yang dapat merusak sistem perbankan dan mengekspos data pribadi nasabah. Krippendorf, K. 2019. Tantangan berikutnya datang dari rendahnya literasi digital di kalangan nasabah. Banyak nasabah perbankan yang tidak memiliki pengetahuan cukup mengenai risiko siber dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Hal ini menjadikan mereka lebih rentan terhadap serangan social engineering, di mana pelaku kejahatan manipulasi nasabah untuk memberikan informasi sensitif. Tanpa literasi digital yang memadai, nasabah cenderung menjadi target empuk bagi penipuan dan pencurian data. Smith, A. 2020. Kesimpulan perlindungan tambahan terhadap data sensitif. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola serangan siber secara real-time dapat membantu dalam mencegah kerugian yang lebih besar. Ketiga, kolaborasi antara bank dan regulator sangat penting. Kerjasama ini dapat menciptakan standar keamanan yang lebih ketat dan memastikan bahwa semua lembaga keuangan mematuhi regulasi yang ada. Hal ini tidak hanya akan melindungi data nasabah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Keempat, bank perlu melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah dalam sistem mereka. Keempat, bank perlu melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah dalam sistem mereka. Dengan melakukan evaluasi rutin, bank dapat memperbaiki kelemahan sebelum dimanfaatkan oleh penjahat siber. Ini juga mencakup pemantauan aktivitas pegawai untuk mencegah ancaman dari dalam. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perbankan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi nasabah di era digital. Perlindungan data bukan hanya tanggung jawab bank, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari nasabah untuk menjaga keamanan informasi pribadi mereka. Siberiau.com mengabarkan.